Shalom, salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kami akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan. Yang pertama, pada poin ke-19, ibadah lansia Jemaat Rantepau akan dilaksanakan besok pada hari Senin 29 April 2024 pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Kemudian poin 21, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Esintia Kautifar dan Aaron Kautifar Junior, anak dari Bapak Ernesto Kautifar dengan Ibu Esther Labi Taruk, akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 pada jam ibadah pukul 9.00. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian poin ke-22, berdasarkan keputusan Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau, mulai bulan Juni 2024, pada minggu pertama dan ketiga itu ibadahnya menggunakan bahasa Toraja. Dan pada jam kebaktian pukul 16.00 atau jam 4 sore. Kemudian poin ke-23 dari Komisi 3, bagian pembinaan dan pemahaman tata gereja Toraja, direncanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 15.30 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau akan dilaksanakan pembinaan dan pemahaman tata gereja Toraja. Kemudian poin ke-24 ada 2 penyampaian. Yang pertama, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Febi Kiki Rizky Kilmanindi dengan Saudara Patrick Tina Sarira yang dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Untuk resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12.30 di Hotel Misliana. Kemudian untuk persiapan perkawinan dilaksanakan hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 16.30 atau setengah 5 sore di rumah keluarga Babangan Pululungan, kelompok pelayanan 7B. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 25, dengan penuh sukacita Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, untuk kepada kepala keluarga Rayono Swingli Sitolong, untuk Ibu Novita Piteraja, anak Jevan Rafael Sitolong. Kemudian yang kedua Calvin Sitolong, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Telo Batua, Klasis Makassar Tengah, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2 atau asrama Singki, Kodim. Jika ada dari keluarga yang bersangkutan yang disebut beribadah pada saat ini, dipersilakan untuk berdiri. Bapak Rayono bersama keluarga. Oh, ada di atas. Sendiri. Oh iya, terima kasih Pak Rayono bersama keluarga, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Kemudian poin ke-26, telah meninggal dunia Ibu Margareta Kobong, Nenek Arfan pada hari Jumat 26 April 2024 di Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Makassar. Segenap jemaat Rantepau dan majelis gereja menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-27 dari Klasis Rantepau, ibadah perpisahan Ibu Pendeta Shirley Kambuni STH sebagai pendeta generasi muda Klasis Rantepau dilaksanakan
pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Niel Salutanga, Klasis Rantepao. Poin 28, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun pada bulan April dan bulan Oktober 2024. Poin ke-29, penerimaan siswa baru Bapak dapat dilihat di warta jemaat masing-masing. Kemudian untuk warta tambahan ada 2. Yang pertama, berita duka cita telah meninggal dunia Bapak Sidame, orang tua dari Bapak Jasman Sidame, pada hari Sabtu kemarin 27 April 2024 di rumah kediaman Batu Sitanduk. Kemudian yang kedua, Bapak Yohanis Sesa atau Nenek Ayu, orang tua dari Bapak Agustinus Toleman, pada hari Minggu 28 April 2024 di Makassar atau hari ini. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Untuk tambahan, yang seharusnya yang melayani kita pada hari ini, Bapak Pendeta Yonan Tadius, cuma beliau tadi malam berangkat dari Makassar, di Endrekang terhambat karena longsor dan banjir. Mohon dimaklumi, jadi yang akan melayani kita pada saat ini, Bapak Pendeta David Tiranda. Mohon dukungan doa kita semua untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam di Endrekang tadi malam hingga saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhanlah kita ada di sini untuk menghadap di hadirat-Nya dan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan terus mencurahkan berkat-Nya bagi umat yang terus merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memulihkan semangat dalam kita menjalani hidup dan kerja. Mari bersekutu dengan Tuhan dalam sorotan tema Aku Percaya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur kepada Allah melalui pembacaan Mazmur pasal yang ke-22, Mazmur pasal yang ke-22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32 akan kita baca secara antifonal, dimulai dari perempuan pada bait yang keluar dan laki-laki pada bait yang ke dalam. Mazmur 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32, firman Tuhan. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Jiwaku
Saudara-saudari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati dan merenungkan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, kita sadar kita sering mengabaikan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bukannya kita mengasihi sesama kita, bahkan mungkin kita menjadi orang yang pernah membenci saudara-saudara kita, membenci orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu marilah bersama-sama sebagai orang yang percaya, dengan penuh kesadaran, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Ku datang kepadamu, anak domba Allah.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Diberi kesempatan persembahan pujian dari vokal grup Ransia.
Terima kasih atas persembahan pujian orang tua kita. Tuhan terus memberkati, beri kesehatan dan kekuatan untuk terus memuliakan Tuhan. Bersyukur atas segala kasih dan karunia Tuhan yang selalu kita rasakan. Kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda syukur kita melalui persembahan. Kita diantar oleh firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat yang ke-26 yang menyatakan bahwa karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Mengiringi tanda ungkapan syukur kita memuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Musik tetap mengalun. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa Jemaat Rantai Pau masih sedang melaksanakan pembangunan gedung pelayanan yang ada di bawah, dan sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Sekarang sudah masuk dalam tahap 3 dan kita dukung dalam doa agar pembangunan gedung pelayanan ini boleh cepat selesai dan kita boleh gunakan. Ya, untuk itu setiap minggu salah satu usaha yang dilakukan oleh Majelis Gereja adalah mengangkat lelang yang dipersiapkan oleh warga jemaat yang datang bersyukur. Jadi kebetulan lelang pada pagi hari ini adalah hasil kebun dari warga jemaat. Ada manggis, tetapi Bapak Ibu lelang untuk manggis ini kita mau pakai dalam lelang Amerika.
Jadi silakan Bapak Ibu angkat tangan saja. Nanti Bapak Ibu majelis akan datang ke tempat Bapak Ibu dan kita kasih waktu 2 menit. Ya, jadi ya agak lumayan waktunya. Jadi 2 menit siapa yang terakhir ya itu akan mendapatkan manggis ini. Ya mungkin di rumah kita banyak manggis ya, tapi pasti rasanya beda. Ya, Bapak Ibu majelis mungkin boleh bersiap-siap di sini dan di sana untuk mengangkat pundi. Silakan Bapak Ibu, kita mulai waktunya dari sekarang. 2 menit ya. Diangkat tangannya saja nanti majelis yang datang. Om Lukas di sana, Om Lukas. Boleh Om Lukas di sebelah sana. Di belakang. Ya, boleh angkat tangan Bapak Ibu, waktu masih berjalan. Ya, kalau di atas juga ada, boleh. Bapak Ibu silakan diangkat tangannya. Ya, waktunya sudah 1 menit. Silakan Bapak Ibu angkat tangan yang ya menjelang 2 menit boleh ya boleh diangkat-angkat tangannya lagi. Masih ada? Iya, silakan. Lima, 4, Oma. 2, 1, selesai. Ya, mungkin yang tadi, ya untuk yang segar-segar, ada lagi, ya dompok pisang. Saya yakin orang yang membuat dompok pisang ini apalagi dalam musim hujan pasti luar biasa ini rasanya. Ya, jadi ini ada 3 kotak, Bapak Ibu. Ini kita lelang biasa saja. Modal awal sepertinya, ya karena ini musim hujan ya Bapak Ibu susah menjemur, 50.000 harga pertama. 50.000 1 kali. Ayo Bapak Ibu. Ya, 62 1 kali. 62 kali. 63 kali. Ya, masih ada harga dasar yang sama, 50.000 1 kali. Ya, 50.000 1 kali. 100 1 kali. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada. Tadi Ibu 51 1 kali. Masih ada? Di atas, dekat tangga. Iya. Oh ya, 500 1 kali. 500 2 kali. 500 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi kita semua. Tuhan, oh dikembalikan. Oh masih ada. 50.000 1 kali. Oh daleknya mungkin Ibu ini. Oh ya. 50.000 1 kali. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Ibu yang di tengah.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua sehat untuk boleh menyaksikan gedung pelayanan kita nantinya selesai dengan baik dan kita boleh nikmati bersama dengan anak dan cucu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk persembahan yang boleh kita berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, berterima kasih untuk setiap anugerah keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami semua. Kami boleh mengumpulkan tanda ungkapan syukur kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar dari semuanya ini kami boleh mempergunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Yang masih ada pada kami dan yang masih sedang kami usahakan, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami untuk kami boleh pergunakan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Terimalah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita bersyukur, kunaikan lagu yang merdu Mazmur pujianku. Mari jemaat Tuhan bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Beberapa bagian bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Dan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Allah pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang oleh kematian dan kebangkitannya telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan kami sungguh tetap menikmati tuntunan kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan,
dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, di dalam kami mengangkat segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Secara khusus dalam seminggu yang boleh kami lewati bersama, kami bersyukur ya Tuhan bahwa suka duka kehidupan silih berganti kami alami, kami jalani, menjadi bagian dari warna kehidupan kami. Namun kami bersyukur bahwa semuanya boleh kami jalani dengan baik, semata-mata hanya oleh karena perkenan-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, segenap orang yang percaya di segala tempat, bersama-sama boleh menyempatkan waktu kami, diri kami, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Jemaat-Mu yang boleh hadir bersama dalam persekutuan hari ini, dan juga yang boleh ikut dalam ibadah secara virtual dari berbagai tempat. Bersyukur bersama ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, firman-Mu akan dipendengarkan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami mohon kepadamu Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang Kau pakai, bagi jemaat-Mu, bagi kami semua. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang kami mau baca dan kami merenungkan saat ini. Berbicara oleh Tuhan, kami telah siap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terdapat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekati kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka malaikat Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya? Jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita,
tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ya, kita bersyukur tentu hari ini bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita diperkenankan oleh Tuhan bersama dalam perjumpaan, dalam persekutuan untuk terus dan kita memuji dan memuliakan namanya. Karena untuk itulah sebagai bagian dari respon kita atas kasih karunia Allah bagi kita bersama untuk terus memuji dan memuliakan namanya. Beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama kita akan dituntun dalam satu tema, Aku percaya. Aku percaya. Tontong Kupatongan. Kalau kita bersama mendengarkan dan mengucapkan kata percaya, itu berarti bahwa tentu ada sesuatu yang menjadi dasar untuk kita mengatakan, aku percaya. Dan ini merupakan satu pengakuan, sebuah kredo, pengakuan. Setiap ibadah kadang kita mengucapkan ada pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman Athanasius, Konstantinopel, ada pengakuan Gereja Toraja. Bapak Ibu mungkin ya semua tahu apa pengakuan kita, pengakuan Gereja Toraja. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan yang penting bagi kita bersama, apa dasar untuk kita percaya? Apa dasar kita untuk percaya ketika orang mengatakan sesuatu kepada kita? Ketika orang bertanya, apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Mengapa percaya? Apa alasannya? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah seringkali mendengarkan satu peristiwa yang terjadi, satu kisah, satu cerita seorang pemain akrobat ya. Dia seorang pemain akrobat yang menggunakan sepeda di atas sebuah utas tali, menyeberang. Dia bertanya, apakah kalian percaya bahwa saya bisa menyeberang dengan menggunakan sepeda ini di atas seutas tali? Apa yang jawab audiens? Mereka mengatakan, iya kami percaya. Dia mencoba, kemudian dia menyeberang dan bisa sampai di seberang. Dan semua memberikan aplaus, bertepuk tangan.
Demikian juga ketika dia mau kembali seperti itu. Apakah kamu percaya bahwa saya bisa? Semua mengatakan dia akan percaya. Lalu ketika dia bertanya dan menantang, siapa yang mau saya bonceng dengan sepeda ini? Semuanya pada diam. Tidak yang berani. Siapa yang mau dibonceng dengan sepeda dengan di atas seutas tali? Di atas tentu ketinggian yang lumayan tinggi. Tidak ada yang berani tentunya. Beberapa kali dia bertanya, dia menantang, tidak ada yang berani. Lalu kemudian ada seorang anak yang memberanikan diri. Saya. Lalu kemudian naiklah anak itu dan sang akrobat ini bertanya, apakah percaya bahwa saya bisa menyeberang bersama dengan anak ini? Ya, tentu semua mengatakan percaya, yakin. Lalu kemudian mereka menyeberang dan bisa sampai di seberang sana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan penting ialah bahwa mengapa kemudian mereka yang ketika ditantang untuk naik di atas, dibonceng oleh akrobat ini, mereka tidak mau. Tetapi kemudian sang anak ini, dia mau, dia berani, dia percaya. Dan mengapa kemudian dia percaya? Dan ketika ditanya, mengapa kau berani dan mengapa kau mau? Anak itu mengatakan bahwa karena dia adalah ya ayah saya. Anak ini percaya kepada ayahnya bahwa pasti dia akan bisa untuk bisa menyeberang dengan menggunakan sepeda di atas seutas tali. Dia adalah ayahnya, bapak dari anak ini. Demikian juga tentunya bahwa ketika kita ditanya mengapa percaya kepada Allah, mengapa percaya kepada Yesus, tentu dalam sebuah keyakinan kita mengatakan karena dia adalah Allah kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah penyelamat kita. Nah, demikian juga dengan satu kisah yang kita baca bersama dari kitab Kisah Para Rasul. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Dia adalah seorang yang menjadi orang kepercayaan. Dia adalah orang yang punya peran, dia seorang pegawai tinggi yang harus bersama dengan ratu yang diberi gelar Sri Kandake, yang tentu bahwa orang ini punya peran penting untuk bersama menjaga sang ratu. Karena di negeri Ethiopia itu ya negeri yang diperintah oleh ratu yang bergelar Sri Kandake. Ya, sebagaimana kalau raja-raja di Mesir itu diberi gelar Firaun. Ya, sehingga di istana negeri timur haruslah pegawai tinggi yang akan selalu dekat dengan ratu. Sehingga ya kalau sida-sida ini juga saya sempat membaca bahwa dia adalah orang yang dikebiri. Ya, entah mungkin karena dia menjadi orang yang harus mengawal bersama dengan ratu sehingga ya dia dikebiri. Ya, dia disebut sebagai sida-sida. Jadi orang Ethiopia ini, sida-sida ini bekerja pada ratu. Dan dia diberi jabatan sebagai kayak kalau kita sekarang itu dia sebagai ya menteri keuangan. Ya, karena disebutkan dalam bacaan kita tadi bahwa seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan. Jadi sekali lagi dia punya peran yang sangat penting soal bagaimana perbendaharaan.
Dia adalah seorang yang tentu bagaimana sebuah proses yang dia jalani untuk kemudian menjadi seorang yang percaya. Bahwa sekalipun kita bisa memahami, kita bisa tahu bahwa seorang Sida-Sida ini mengapa kemudian pada akhirnya dia menjadi orang yang percaya padahal dia bukan orang Yahudi, tetapi pada akhirnya dia menjadi seorang penganut Yahudi. Apa yang kemudian melandasi dia pada akhirnya menjadi seorang penganut Yahudi dan menjadi orang yang pada akhirnya nanti orang yang percaya, bahkan kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, kita membaca bersama dari bacaan kita tadi bahwa seorang Filipus yang kemudian dipakai oleh Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Ketika dia dijumpai oleh malaikat Tuhan untuk pergi dan berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Di sana dia akan menjumpai seorang Etiopia tadi yang adalah seorang Sida-Sida. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kemudian Filipus pergi. Dan dia menjumpai sebuah kereta yang ditumpangi oleh Sida-Sida ini. Yang di dalamnya sementara dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya, apakah engkau mengerti? Apakah engkau memahami apa yang sedang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Dan Filipus tentu memahami apa yang diinginkan oleh Sida-Sida ini yang sedang membaca satu nas dari kitab Yesaya. Lalu kemudian Filipus mencoba untuk menjelaskan. Dia berbicara dan bertolak dari nas itu yang sedang dia baca dan memberitakan tentang Injil Yesus Kristus kepadanya. Sambil mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Dan dari hasil dari pemberitaan yang disampaikan oleh Filipus kepadanya, kemudian Sida-Sida itu melihat suatu tempat. Dia melihat di situ ada air. Lalu kemudian dia berkata kepada Filipus, lihat di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Dan Filipus merespon, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawaban tanpa berpikir dari Sida-Sida ini mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kemudian Sida-Sida ini menjadi percaya. Apa yang itu melatar belakangi dia menjadi orang yang kemudian secara spontan dia menjawab Filipus ketika Filipus bertanya, apakah engkau percaya? Dia mengatakan, ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sida-Sida menjadi percaya sebab bagaimana dia bisa mendengar berita Injil tentang Yesus Kristus yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Filipus kepadanya. Sebuah kabar baik, sebuah kabar sukacita tentang siapa Yesus Kristus itu. Bahwa Injil Yesus Kristus adalah sebuah berita sukacita dan keselamatan yang kepada siapa yang percaya dan menerimanya,
tentu akan diselamatkan tanpa kecuali. Bahwa dia telah menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya, melalui penderitaan, melalui kematian, tetapi telah memberikan sebuah jaminan kepastian keselamatan melalui kuasa kebangkitannya. Bahwa pengorbanan Yesus Kristus mau memberikan sebuah penegasan bahwa betapa tidak ada yang bisa membatasi dan menghalangi ketika Allah mau menyatakan bagaimana Dia menyelamatkan dunia dari kebinasaan, menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Dan inilah yang kemudian tentu membuat sida-sida ini bisa menerima dan bisa percaya bahwa karya keselamatan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus tanpa terbatas kepada siapapun, ketika bangsa dari manapun dia berada, termasuk seorang sida-sida ini dari Ethiopia, menjadi orang yang kemudian percaya, tiba pada sebuah pengakuan, saya percaya, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Bahwa ketika mereka, para sida-sida dari Ethiopia yang tentu saja mungkin kadang mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam perkumpulan umat Yahudi, mereka di luar dari perkumpulan mereka tidak mendapatkan tempat, mereka selalu dikucilkan. Tetapi kemudian bagaimana dia bisa diterima? Bagaimana dia menjadi orang yang mengaku dan percaya? Bagaimana kemudian dia memberikan dirinya untuk menerima baptisan sebagai sebuah tanda pengakuan dan keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu bahwa pengakuan seorang sida-sida ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Bahwa mengapa kemudian seorang sida-sida ini, apa yang memotivasi dirinya, apa yang menjadikan kemudian dia langsung percaya. Kita membaca dalam bacaan kita tadi bahwa bagaimana seorang Filipus oleh tuntunan Roh Kudus yang bekerja, yang kemudian mencoba untuk menjelaskan secara detail arti dari kitab yang sedang dibaca dan menjelaskan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagaimana ini menjadi sebuah pengakuan Gereja Toraja, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa di bawah tuntunan Roh Kudus jugalah bagaimana kemudian Gereja Toraja mengakui bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan bagaimana pengakuan ini kemudian bisa lahir dari sebuah pengalaman dan pengetahuan tentang siapa Allah. Siapa Allah yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus, yang telah mengutus putranya ke dalam dunia ini, yang telah menderita dan telah mati. Tetapi kemudian bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang tentu menjadi dasar iman kita untuk percaya dan yakin bahwa di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Dan tentu itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang yakin bahwa ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, saya adalah orang yang akan menerima anugerah keselamatan.
pertanyaan selanjutnya ialah bahwa apakah cukup dengan kita hanya percaya? Dan seperti apa kepercayaan yang akan kita nyatakan? Ganna umur kaki ko asal apatongan ki. Cukup dengan saya orang mengaku dan percaya. Apa yang semestinya kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Beberapa bagian bacaan kita hari ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita yakin dan percaya kepada Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang juga disebutkan dalam bacaan kita, kitab Injil Yohanes pasal 15, bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan bagaimana kita sebagai ranting-rantingnya untuk selalu melekat pada pokok anggur, untuk kemudian bagaimana bisa menghasilkan buah yang banyak. Melekat pada pokok anggur. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa melekat? Karena ranting yang akan melekat pada pokok anggurnya, bahwa dia akan menghasilkan buah yang banyak. Firman Tuhan mengatakan bahwa melekat pada pokok anggur berarti bahwa bagaimana kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ayat 4 dalam Injil Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bahwa sekedar tidak kita percaya, tetapi bagaimana sungguh-sungguh kita tinggal di dalamnya. Dengan tentu melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita perbuat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa dalam segala apapun yang kita alami, dalam kita jalani, dalam suka duka kehidupan kita yakin, kita percaya bahwa ketika kita melekat pada pokok anggur, ketika kita tinggal di dalamnya, apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita pasti akan dimampukan. Seorang Daud dalam pergumulan dan merasa jauh dari Allah, bagaimana senantiasa dia berpengharapan dan memuliakan Allah. Lalu kemudian dia meyakini dan bagaimana dia menceritakan tentang kedaulatan Allah di tengah-tengah kehidupan yang dia jalani. Sehingga bagaimana dia sungguh bisa merasakan bahwa ketika dia jauh daripada Allah, dia tidak mampu untuk bisa menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan dalam hidupnya. Tapi ketika dia menyerahkan kehidupannya, dia datang berseru kepada Allah. Allah mendengarkan seruannya. Dan sungguh bagaimana Tuhan menuntun, menyertainya dalam kehidupannya. Disitulah kita bisa melihat dan menyaksikan tentang bagaimana Allah yang sungguh telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang sudah dan terus akan mengasihi kita, kasih yang sempurna yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, juga akan menjadikan kita menjadi orang yang akan mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Itulah iman, itulah keyakinan, dan itulah kepercayaan kita. Mempercayakan hidup kita kepada Allah yang telah mengasihi kita dengan melakukan, menuruti apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh bahwa bagaimana kita yang telah dikasihi juga mengasihi Allah kita dan juga mengasihi sesama kita. Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita, sehingga tidak sekedar bahwa kita menjadi orang yang hanya percaya
tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan secara total kehidupan kita, mempercayakan hidup kita dengan sebuah keyakinan bahwa Allah kita yang telah menyelamatkan kita, Allah yang terus menuntun kehidupan kita, Allah sebagai gembala yang baik akan senantiasa menyegarkan jiwa kita ketika kita haus, ketika kita lapar. Dialah Allah yang selalu beserta dengan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika bersama-sama dalam keyakinan kita sungguh menyerahkan kehidupan kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana kasih yang adalah hakikat Allah, kasih yang telah terwujud dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak yang telah diutus untuk menyatakan pendamaian atas dosa-dosa kita. Dan bagaimana kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah kasih sempurna bagi dunia, yang akan terus menuntun kehidupan kita, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kita yakin bahwa kasih-Nya akan selalu menyertai kehidupan kita bersama-sama. Mari bersama kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini kita akan dukung dalam doa kehidupan jemaat, kehidupan banyak orang, terutama bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang kehilangan banyak hal dalam kehidupan mereka karena berbagai peristiwa bencana yang mereka alami. Dan juga beberapa orang tua kita yang saat ini sedang bergumul oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Ada Ibu Penatua Nini Rido dalam pemulihan operensi, Bapak Anwar Sanusi, Bapak M. Lindung, Ibu Maria Bunga, Ibu dari Rabah Sarawa, Ibu Marta Toding, Ibu Margareta Pasolang, Ibu Rostangke, Nenek Eklin, Ibu Pendeta Yusniati Puntu di Rumah Sakit Sinar Kasih, Ibu Paulina, anak Preta Gita, Bapak Lotong Mule atau Opa Rafael, Saudari Grace yang sedang dirawat di Rumah Sakit Marampak, dan juga beberapa orang tua kita, saudara kita yang hari ini berduka cita oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Ibu Margareta Kobong almarhumah dan keluarga Jasman Sidame atau Papa Olive tadi malam ditinggalkan oleh orang tua terkasih, dan juga bersama dengan keluarga Bapak Agus yang juga kehilangan orang tua terkasih. Dan banyak hal yang terjadi dan kita alami bersama dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah yang mengasihi kita akan terus menuntun kehidupan bersama. Mari kita satukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh ya Allah, Engkau Allah kami yang sudah dan terus mengasihi kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang oleh kematian dan kebangkitannya telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami, yang olehnya kami diyakinkan dan kami sungguh percaya dalam pengakuan iman kami
bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur ya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang sempurna yang sudah Engkau nyatakan bagi kami akan terus menuntun kehidupan kami untuk terus kami boleh mengalami dan menyaksikan bahwa kasih-Mu kekal Engkau terus nyatakan bagi kami. Di tengah berbagai situasi apapun yang sedang kami alami, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami jalani, Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Engkau Allah yang terus mengasihi para orang tua kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka alami. Baik mereka yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Engkau mengasihi Tuhan melalui dokter, para medis, obat-obat yang mereka terima untuk menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Dan biarlah mereka dalam iman mereka tetap berpengharapan bahwa Engkau selalu ada menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Begitu pula bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Hiburkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Secara khusus bagi beberapa jemaat-Mu yang hari ini merasakan duka cita kehilangan orang tua, juga saudara-saudara kami di berbagai tempat ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena peristiwa bencana alam. Tuhan, kami percaya Engkau hadir menguatkan, menghiburkan mereka dalam duka, dalam rasa kehilangan yang mereka alami. Bahwa sekalipun mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, namun Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka, akan terus menuntun kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi mereka yang juga masih sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit di berbagai tempat yang menjadi korban dari bencana alam ini. Engkau hadir ya Tuhan, memberkati, menguatkan iman percaya mereka atas musibah yang mereka alami. Bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka ya Tuhan. Engkau akan memulihkan mereka dari sakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan kelemahan mereka karena faktor usia. Mereka lemah secara fisik tetapi iman mereka tetap kuat dalam pengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan mereka menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami terus berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu. Kami percaya dalam segala keterbatasan mereka, dalam segala kekurangan mereka, para disabilitas, dalam segala keterbatasan kebutuhan khusus mereka Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Bahwa dalam segala keterbatasan mereka, Engkau Allah yang menyempurnakan segala kehidupan mereka melalui setiap orang untuk boleh saling berbagi kasih, sehingga sungguh merasakan bahwa kasih-Mu sungguh tak terbatas bagi mereka dalam segala keterbatasan mereka. Bapa di surga, kami berdoa rencana pemberkatan perkawinan bagi kedua anak saudara kami, Feby, Kiki, Rizky, dengan saudara Patrick Tina Sarira pada tanggal 4 Mei yang akan datang. Memberkati kedua anak dan saudara kami, keluarga kedua belah pihak, dan segala persiapan mereka. Biarlah pada waktunya nanti ya Tuhan, pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik, menjadi sebuah sukacita yang Tuhan karuniakan melalui keluarga yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Bersyukur bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan mereka boleh mengalami pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka.
Kami berdoa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi pemerintah kami untuk boleh melihat menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Karuniakan hikmat bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan mereka terus dimampukan mengangkat tanggung jawab dengan baik. Berdoa bagi aparat keamanan TNI Polri dalam tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan Republik Indonesia ini dari berbagai ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Biarlah kiranya Tuhan kekuatan hikmat daripadamu lah memperlengkapi mereka untuk boleh terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan, memberkati panitia pembangunan, memberkati segenap majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan, untuk terus bersama-sama mengambil bagian dalam melanjutkan pembangunan gedung pelayanan ini dalam satu harapan kami bahwa pada waktunya nanti ya Tuhan gedung ini boleh selesai, di dalamnya bersama-sama terus kami dipersekutukan dalam kami mengangkat tugas pelayanan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Bersama semua yang Tuhan telah libatkan dalam persekutuan kami. Majelis gereja, pemain musik, tim kantor, tim multimedia, segenap pengerja gereja, bahkan kami semua. Apa yang kami boleh nyatakan sebagai bagian dari pelayanan kami dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah. Ya Bapa di surga, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami, melanjutkan segala aktivitas kami. Tuntunan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan akan menuntun kami tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami, dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur kami, dalam doa permohonan kami. Ampuni kami Tuhan, terima dengarkan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ku percaya
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, jalani hidupmu dalam sikap iman, selaku orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mensyukuri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita kembali memuliakan Tuhan. Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Sebagai informasi, lelang Amerika yang tadi kita jalankan sebesar 765.000. Terima kasih atas partisipasi kita. Selamat menjalani kehidupan kita selanjutnya.